Selamat bertemu dengan saya, Teti Argo. Saya adalah pengampu mata pelajaran perencanaan perdesaan di Indonesia di dalam program JFP saat ini. Saya juga adalah dosen mata kuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota ITB. Pada pertemuan ini kami akan menyampaikan mengenai desa, perdesaan, apa yang dimaksud dengan ciri perdesaan, dan konsep perencanaan. Yang kedua, kami akan membicarakan mengenai perencanaan perdesaan, baik dari sisi legal maupun dari sisi generiknya. Yang ketiga, kita akan membicarakan mengenai tahapan perencanaan perdesaan. Kalau kita berbicara mengenai desa, kita membayangkan sebuah desa yang asri, aman, nyaman, dengan lingkungan alamiah yang mendominasi. Kalau kita bicara pedesaan, itu adalah sifat dari sebuah desa. Kalau kita berbicara perdesaan, adalah kata benda, di mana kita membicarakan desa tidak saja ditentukan dari batas administratif wilayah desa, akan tetapi adalah kawasan yang memiliki sifat-sifat pedesaan. Karena itu seringkali saat ini secara formal, bila kita menyebut desa, itu yang dimaksud adalah status administratif sebuah wilayah. Dia disebut desa, kalau di kota disetarakan dengan kelurahan. Ciri-ciri dari sebuah desa umumnya berkepadatan penduduk rendah dibandingkan kelurahan. Juga selain itu memiliki kegiatan pertanian atau turunannya seperti peternakan, perikanan, perkebunan, bahkan kehutanan yang cukup dominan, baik dari sisi luasan ataupun dari sisi jumlah tenaga kerja yang ada di dalamnya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi jumlah jam kerja yang dilakukan oleh para pekerjanya. Pada saat ini, mereka perumahannya, permukimannya memiliki sejumlah fasilitas umum dan sosial. Akan tetapi biasanya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut belum bersifat terpusat atau memiliki karakteristik pelayanan yang sifatnya preventif. Pelayanan dasar seperti ini umumnya berbasis kepada lingkungan alamiah. Dengan kata lain, masih bergantung misalnya pada pembuangan sampah yang sifatnya tidak terpusat. Masih bergantung pada penyediaan sumber air yang juga belum terpusat. Karakteristik lainnya, tiap-tiap rumah memiliki kemandirian dalam menyediakan pelayanan dasar. Gambar di kanan menunjukkan bagaimana kawasan permukiman di perdesaan itu berada. Kalau kita perhatikan desa sebagai status administratif, di Indonesia banyak sekali desa saat ini. Berdasarkan data tahun 2014 ada sekitar 82.000 desa yang berada di seluruh Indonesia. Dan kalau diperhatikan berdasarkan jumlah penduduk, bukan berarti provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak memiliki jumlah desa yang sangat banyak. Sebaliknya, kadang jumlah provinsi dengan jumlah penduduk sedikit memiliki jumlah desa yang banyak. Contoh, di Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak jumlah penduduknya. Akan tetapi apabila dilihat dari jumlah desanya, 5.900-an, sedangkan Jawa Tengah 8.500-an, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Jawa Barat. Gambar di kanan menunjukkan karakteristik desa di Jawa Barat, di mana di bagian selatan dihuni secara klaster oleh penduduk-penduduknya. Kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan desa dan bagaimana sifat masyarakat yang di desa tinggal, biasanya memang selain ketergantungan kepada lingkungan alamiahnya tinggi, sifat-sifat mereka masih bersifat lugu, lurus, dan mau bekerja keras. Mereka berkenan untuk bekerja sama, saling berbagi, punya tingkat kesukarelaan yang tinggi, dan kadang-kadang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu di mana kita sebagai orang kota kadang tidak membayangkan. Gambar di kanan menunjukkan bagaimana orang satu dengan lain saling membantu, pertemuan dilakukan dengan bersama-sama, ataupun keputusan-keputusan desa dilakukan secara bersama-sama. Banyak pengetahuan yang dihimpun dari pengalaman yang ada di desa. Penghimpunan pengetahuan itu tidak ditulis menjadi buku,
melainkan dibuat sebagai sebuah tradisi, kebiasaan, bahkan kemudian menciptakan budaya. Karena itu, apabila kita membicarakan mengenai budaya di perdesaan, tidak bisa dihindari dengan bagaimana kondisi lingkungan alamiahnya bisa dipertahankan. Di perdesaan, pengetahuan yang telah dihimpun oleh generasi sebelumnya ditransmisikan kepada generasi berikutnya, atau kita sering sebut sebagai transmisi antar generasi. Nah, urusan desa dan perdesaan ternyata tidak saja menjadi urusan yang dicanangkan oleh sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman juga merujuk adanya karakteristik kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sebuah permukiman perdesaan itu dibangun, di mana dia harus bisa mendekatkan diri dengan pasar, dengan pusat desa, dan dengan komoditas-komoditas atau sumber-sumber penghidupan di perdesaan itu. Di dalam acuan pembangunan desa, selain diatur melalui Undang-Undang 6 tahun 2014, juga diatur melalui Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana desa menurut undang-undang tersebut merujuk kepada sebuah kawasan yang kadang sifatnya berada di dalam lebih dari satu desa. Itulah yang disebut sebagai kawasan perdesaan. Karena itu sebetulnya kalau kita membicarakan perdesaan dan kawasan perdesaan, ternyata Undang-Undang 26 2007 dan Undang-Undang 23 2014 sama-sama membicarakan perdesaan. Apabila di Undang-Undang 26 menunjukkan bahwa orientasi konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya, pertanian lahan abadi, menjaga keseimbangan pembangunan menjadi acuan untuk kawasan perdesaan, maka Undang-Undang 23 secara eksplisit merujuk kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna juga bisa diperlakukan di desa-desa. Di dalam nomenklatur legal, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah dua hal yang berbeda. Desa membangun itu istilah yang dikemukakan dari pembangunan desa, yang merujuk pembangunan berbasis wilayah administratif. Sedangkan membangun kawasan perdesaan itu berkenaan dengan membangun hubungan antar desa, di mana disitulah dikembangkan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan perdesaan. Sehingga ukuran-ukurannya juga berbeda kalau sebuah desa berhasil menjadi berstatus mandiri. Pembangunan desa diukur dengan yang disebut sebagai Indeks Desa Membangun, memiliki 5 strata dan dikelola oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan itu diayomi oleh Indeks Pembangunan Desa atau IPD, memiliki 3 strata. Oleh karena itu sebetulnya merencana pembangunan desa menurut Undang-Undang 6 tahun 2014 sebetulnya hampir sama dengan merencana di sebuah kabupaten atau kota, di provinsi maupun di tingkat pusat, yaitu mereka harus membuat yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM-DES, kemudian Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa RKP Desa, dan kemudian diturunkan menjadi APB-DES. Dan disitulah desa akan mendapatkan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desa maupun dalam bentuk alokasi dana desa yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai bagi hasil.